Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini guys, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, pada kesempatan nikmat sehat inilah Warisan Berkah akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Dia menanyakan untuk apa batang sawit ini dicacah. Oke guys, langsung aja kita jawab melalui pembuatan konten hari ini. Penasaran apa kegunaannya dan manfaatnya apa? Simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go! Oke guys, sebelum kita jelaskan mengenai fungsi dan manfaatnya mengapa sawit ini dicacah, menurut versi dari Warisan Berkah, kali ini Warisan Berkah berada di perkebunan plasma Blok 13 milik warga ekstrem Nikasi Hitamulu 2 SPB atau yang lebih dikenalnya Desa Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan. Dan mengenai umur perkebunan sawit plasma ini kurang lebih sekitar 30 tahun. Karena perkebunannya kurang terawat sehingga akan mempengaruhi hasil panennya akan turun gratis. Sehingga apabila tidak direplanting atau ditanam kembali, ini akan mengalami kerugian. Nah, untuk itulah dilakukan replanting atau penanaman permajaan kembali. Tahap-tahap dalam replanting untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Yang pertama dilakukan dengan penumbangan dan pencacahan batang kelapa sawit yang diletakkan di jalur mati. Pencacahan ini yang dilakukan oleh si tanam tunggal yang berpisau tajam, hanya dilakukan beberapa menit saja. Hasil cacahan dari batang kelapa sawit ini ditempatkan dan ditata rapi di jalur mati. Dan setelah penumbangan dan pencacahan batang kelapa sawit ini, tahap selanjutnya yaitu melakukan pembajakan atau pengelukuan. Pengelukuan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu seperti yang terlihat di video ini tahap pengelukuan kasar ini. Dan kemudian tahap selanjutnya, tahap kedua itu dilakukan rotari yang halus. Dan setelah dilakukan pengelukuan 2 kali, tahap selanjutnya yaitu tahap pemancangan. Nah, pemancangan ini adalah untuk meletakkan tempat nanti yang akan ditanam pokok sawit atau acir. Pemancangan ini memakai sistem mata 5 dengan ukuran jarak tanamnya itu memakai ukuran 9 kali 8 meter. Dan setelah tahap pemancangan ini selesai, tahap berikutnya yaitu tahap penanaman kelapa sawit. Dan di tahap selanjutnya yaitu setelah ditanam, kemudian mulai melakukan perawatan. Nah, sekitar umur sawit menginjak umur 3 bulan sampai 1 tahun, yang mulai akarnya itu sudah menjalar ke sana kemari. Disinilah pencacahan batang kelapa sawit ini mulai berfungsi. Awalnya pencacahan batang kelapa sawit ini hanya untuk merapikan, ditempatkan di jalur mati dan agar tempatnya itu tidak terlalu memakan tempat yang banyak. Dan menginjak
pencacahan batang kelapa sawit ini umur 3 bulan sampai 1 tahun itu akan mengalami proses pembusukan atau penguraian dari pencacahan ini secara alami. Dan proses mengenai pembusukan dan untuk menjadi kompos ini akan lebih cepat karena ini batang sawitnya itu dicacah. Lain kalau sistem penumbangannya itu tidak dicacah, hanya sistem lajur seperti ini guys. Ini akan proses terjadi pembusukannya untuk jadi kompos itu akan lama sekali. Bagi petani perkebunan sawit dengan sistem pencacahan inilah itu akan lebih efisien untuk tempat penumpukannya. Dan dari hasil pembusukannya secara alami ini akan bermanfaat sekali untuk menjadi pupuk kompos yang menggantikannya unsur haranya yang sekian puluh tahun, 30 tahun itu hilang terserap oleh sawit yang sudah tua, sehingga unsur haranya yang untuk persiapan peremajaan sawit ini kurang tercukupi dari kandungan unsur haranya yang bahannya berasal dari pembusukan bahan organik, terutama ini dari batang kelapa sawit. Dan di warisan berkah memakai sistem pencacahan ini, tapi ini di warisan berkah, perkebunan warisan berkah memakai pencacahan dari bahannya dari pelepah daun sawit. Dan itu yang kelihatan kering-kering itu yang mengelilingi batangan sawit ini itu adalah hasil dari pencacahan pelepah sawit yang kelihatan rapi sekali ini. Umur sawit itu antara 25 sampai 28 tahun. Dengan ketinggian batangnya itu masih normal, itu rata-rata 10 meter. Bahkan sebagian rata-rata ketinggiannya di antara 7 meter. Dan mengenai hasil panen sawitnya itu sudah tidak diragukan lagi, tidak mau kalah dengan pemupukan kimia. Nah, ini hasil panen sawitnya di musim trek. 1 ton. 1 ton guys, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini di warisan berkah dapat 1 ton. Inilah berkah barokah dari hasil pemupukan organik buatan wong dewek. Di musim buah terek, alhamdulillah hasilnya masih stabil. Inilah bukti dari pemupukan hasil dari pupuk organik, pencacahan batang kelapa sawit dan pelepah sawit. Fungsinya untuk mengembalikan kesuburan tanah, juga memperpanjang umur buah sawit, dan tentunya hasil panen tetap stabil di musim trek. Nah, kita lanjut mengenai pencacahan batang kelapa sawit ini yang sangat bermanfaat sekali. Nah, itu kawan kita juga sedang membuat konten. Nah, itulah fungsi mengenai pencacahan batang kelapa sawit ini, yang awalnya hanya untuk merapikan agar tidak terjadi berserakan, dan juga kalau dicacah itu tempatnya akan lebih ringkas sehingga akan mempercepat proses pembusukannya untuk menjadi pupuk kompos yang secara tidak sengaja ini. Alhamdulillahirobbilalamin, tahap penumbangan dan pencacahan batang kelapa sawit ini sudah selesai di samping rumah warisan berkah ini. Dan di sini warisan berkah apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, karena warisan berkah sifatnya masih belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti di part mengenai pembajakan masih di area perkebunan sawit replanting. Dan saya ingin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.